Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JH, ketemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Enduriskon Manait pada segmen JH Podcast Healthy Corner. Nah, saya yang akan menemani teman-teman JIH semua untuk membahas tema yang sangat menarik hari ini. Apakah itu? Implan gigi. Beneran kayak gigi asli. Nah, untuk membahas tema kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Prof. Dr. Gigi Ahmad Syaifi SPPRIO, subspesialis RPID, konsultan visit. Beliau merupakan dokter spesialis periodonsia dan konsultan rekonstruksi periodontal dan implan dental di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Beliau dapat menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan jaringan pendukung gigi, diantaranya gusi dan jaringan pendukung lainnya yang lebih dalam. Beliau juga ahli dalam bidang estetika agar jaringan pendukung gigi tersebut kembali ke kondisi yang mendekati normal, rapi, dan indah. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Prof, apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah ya Prof ya, sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ya. Oke Prof, ini tuh di era yang sekarang ini banyak banget dari sahabat Jia itu yang bertanya-tanya, gimana ya nih dok, Prof, kalau gigi ini hilang satu, apakah hidup kita ini masih bisa lanjut, Prof? Tentunya bisa ya, Prof ya. Yang nggak bisa lanjut tuh biasanya kepercayaan dirinya. Nah, makanya kita akan bahas implan hari ini. Seberapa impact implan itu ke teman-teman JIH. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama ya, Prof ya. Prof, implan gigi itu lagi ngetren banget kan di sosmed dan di kalangan masyarakat. Nah, sebenarnya implan gigi itu apa sih, Prof? Ya. Jadi implan gigi itu termasuk sebetulnya adalah gigi tiruan. Persisnya gigi tiruan. Kan kita mengenal banyak gigi tiruan. Orang menyebut gigi palsu, tapi sebaiknya gigi tiruan. Palsu itu bisa kriminal, palsu. Fake gitu ya, Prof ya. Ada yang lepasan, ada yang fake ya, ada yang removable. Kita tahu yang lepasan, oke lah ya. Tapi kita sekarang membahas yang permanen. Yang permanen sebetulnya ada beberapa, paling tidak dua, ada yang bridge, ada yang implan. Nah, di antara seluruh protesa atau gigi tiruan itu hanya implan yang paling menyerupai gigi asli. Mengapa? Karena dia punya struktur, substructure yang masuk ke dalam tulang, yang menghunjam ke dalam tulang, berikatan dengan tulang itu seperti halnya akar gigi kita. Jadi seluruh gigi tiruan itu tidak berakar sebetulnya. Ya, ada yang hanya nempel pada base plate. Ya kita tahu ya ada trend, ada yang itu loh yang pakai kawat-kawat, ada yang pakai merah-merah gusi tiruan. Ada yang tidak pakai gusi. Ya, ini masih fix ya. Yaitu yang bridge ya, yang dilekatkan pada gigi sebelahnya gitu. Nah, implan ini tidak perlu gocekan, tidak perlu pegangan, tidak perlu mengganggu gigi sebelahnya ya. Karena apa? Karena dia punya struktur di dalam substructure yang namanya implan. Nah, implan itu adalah struktur yang masuk ke dalam tulang, menggantikan apa? Menggantikan struktur akar gigi. Jadi kemudian ya mirip, bahkan ya samalah dengan gigi asli, tidak harus mengganggu sebelahnya, lebih kokoh, lebih estetik, mahkotanya dibuat bagus. Saya kira itu pilihan yang terbaik ya, saya kira implan memang pilihan yang terbaik ya. Untuk saat ini masih menjadi gold standard untuk penggantian gigi gitu ya, Prof ya? Saya kira iya pilihan, tetapi memang perlu ada persyaratan ya. Betul. Ya, tentu pertama persyaratan pembiayaan. Yang kedua persyaratan kesiapan bagian yang hilang itu untuk ditempatkan implan. Ada kondisi di mana implan tidak segera bisa diberikan secara single ya, single treatment, tetapi mesti pakai cangkok tulang lah, pakai bone graft macam-macam. Tapi pada prinsipnya memang saya kira implan memang pilihan yang sangat disarankan ya. Di kita ini banyak ya sudah yang nanya-nanya implan itu ya. Betul sekali, Prof. Di JIH kita ini. Kita akan bahas lebih lanjut tentang prosedural itu tadi ya, Prof ya, tahapan-tahapan itu. Sebelum kita masuk ke sana, ini ada juga pertanyaan-pertanyaan dari netizen, sahabat JIH maksudnya ya. Itu siapa aja sih, Prof, yang bisa atau bahkan tidak direkomendasikan pakai implan? Itu yang pertama, Prof. Kemudian kalau pasien itu ternyata tulang rahangnya itu tipis, apakah masih bisa? Lalu kemudian kasus-kasus apa aja sih, Prof, yang memerlukan atau diindikasikan dipasang implan? Seperti mungkin trauma atau kecelakaan itu bisa seperti apa, Prof? Oke, jadi yang pertama tadi
Apa tadi pertama? Yang pertama siapa yang Oh, bisa siapa yang atau bisa? bahkan tidak indikasi. Oke. Jadi siapa yang boleh dan tidak Dia boleh boleh. tidak Yang boleh. kedua ya. Satu-satu biar nggak lepas aja. Betul. Jadi yang pertama prinsipnya setiap orang yang membutuhkan ya atau yang kehilangan giginya tunggal maupun lebih dari satu itu harus digantikan. Prinsipnya seperti itu. Harus digantikan oleh apa? Pilihannya banyak. Tadi itu tetapi seperti di awal tadi, pilihan yang sangat direkomendasikan adalah implan. Jadi prinsipnya setiap orang yang perlu ya diisi gigi yang hilang diganti itu boleh memakai implan. Itu secara umum dulu. Secara umum. Ya. Oke. Jadi indikasinya adalah ketika kita kehilangan gigi dan harus mengembalikan gigi itu supaya fungsi-fungsi gigi, fungsi estetik, fungsi pengunyahan ya, fungsi fonetik ya, pengucapan dan sebagainya bisa berjalan ya. Nah, siapa yang tidak boleh, tidak rekomendasikan secara garis besar ya. Dahulu itu atau secara umum pasien-pasien dengan hyperglikemia, gula darah yang tinggi itu memang harus hati-hati. Saya katakan harus hati-hati karena kontraindikasi atau yang tidak indikasi, yang tidak boleh pakai implan, tidak diindikasikan itu ada kontraindikasi yang absolut, ada kontraindikasi yang masih bisa ditolerir. Iya, relatif ya. Saya punya pengalaman di JIH ini, pasien yang sekian tahun yang lalu, Mas. Jadi pasien itu menarik dari Papua. Ini salah satu pejabat di Pemda, kalau tidak salah di Merauke ya. Itu punya DM, ya punya gula, jelas itu terdiagnosis gula. Tetapi dia sangat kuat motivasinya untuk pasang implan. Ini kan secara umum kan kontraindikasi. Betul. Tapi yang harus kita lihat mengapa DM itu kontraindikasi. Mengapa orang yang gula darah tinggi kontraindikasi? Ya, antara lain ada delay healing lah, penyembuhan yang tertunda lah, mudah infeksi macam-macam itu. Kalau kadar gulanya tinggi. Jadi intinya kalau kadar gula darahnya tinggi. Maka kalau kadar gula darah bisa dikontrol, ya didekatkan normal, syukur normal, ya paling tidak terkontrol ya. Misalnya HbA1c antara 5 sampai 7 itu kan masih oke ya. Tidak lebih dari 7 itu bisa kita pasang dan alhamdulillah pasien yang dari Papua ini melakukan itu, Mas. Jadi memang effortnya luar biasa. Harus ke sini juga, harus di internis juga gitu ya. DM-nya dikontrol, setelah itu rekomendasi dari hasil lab internis kita kerjakan dan setelah itu tetap harus jaga. Betul. Dijaga, jangan kemudian tinggi lagi gula darahnya. Alhamdulillah sampai sekarang sih tidak ada masalah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Sudah berapa tahun itu, mungkin hampir 10 tahun. 10 tahun. Ya, Wow. sudah lama. Ya, Wow, sudah lama. luar biasa. Ya. Saya kira itu ya, jadi satu DM. Tapi ini relatif ya. Betul. Perokok berat itu ya bisa diatasi sebetulnya. Saya punya pengalaman juga pasang implan dengan perokok memang ada masalah di awal-awal ya. Jadi perokok berat itu termasuk kontraindikasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan gangguan pada tulang, misalnya pada pasien osteoporosis dan sebagainya. Tapi secara umum, Mas, lebih banyak ya yang diindikasikan, yang dibolehkan pasang implan, jauh lebih banyak. Yang tidak dibolehkan itu bisa diatasi sebetulnya dengan kontrol, dengan macam-macam perawatan supaya indikasi atau kontraindikasi relatif itu bisa terlampaui dan bisa kita pasang. Saya kira itu ya. Itu yang siapa boleh dan tidak boleh. Terus apalagi tadi yang kedua itu. Nah, secara overall tadi lebih banyak yang diindikasikan pasti, ya. yang bisa daripada yang tidak bisa. Nah, ini masih ada hubungannya nih. Ya. Kalau ada case dengan pasien yang tulang giginya tipis, bagaimana, Bro? Ya, oke tadi. Jadi pemasangan implan itu ada kriteria namanya SAC. Straightforward ya, kemudian advanced dan complicated ya. SAC itu rumus FAC itu. Jadi kalau pasien-pasien yang tulangnya kurang itu mungkin termasuk advanced ya. Jadi yang perlu tambahan tulang lah. Nah, pasien-pasien dengan kondisi sistemik itu bisa termasuk advanced atau bahkan mungkin complicated ya. Kalau yang standar itu termasuk straightforward namanya. Jadi memang di dalam dunia perimplantan itu harus dilihat dulu. Ini termasuk apa pasien kita ini ya, bisa straightforward, bisa advance, bisa. Nah, yang tadi disebut kalau tulangnya kurang, ya bagus memang. Implan itu punya persyaratan, harus ada ketersediaan tulang yang memadai untuk dipasang implan dengan ukuran tertentu, ya kan? Tidak mungkin bisa dibayangkan seperti apa? Seperti ini ya. Ini ya, ada gelas, kemudian kita kasih
skrup sebesar ini implan tuh, kan ini bisa pecah. Ya, tulang itu bisa resorb, bisa menipis, bisa loss implannya. Itu ada persyaratan. Nah, bagaimana dengan tulang yang kurang? Ya kalau kurang ditambahi, ditambahi. Ada bone graft ya ditambahi, enggak Betul, masalah. Ya, ditinggikan dulu atau pas pemasangan ditambahi lagi gitu. Ya, mana dinding-dinding yang tipis ditambahi gitu. Gitu bisa lah Mas ya. Oke. Insya Allah banyaklah teknologi bahan yang makin memudahkan pasien untuk pasang implan. Jadi jangan khawatir ya, sahabat Jaya, jangan khawatir. Ya, insya Allah bisa diatasi. Oke, kemudian terus ini kan tadi kalau misalkan kehilangan giginya itu yang ya normal-normal aja karena dicabut gitu ya Prof ya. Tapi terus kemudian ada kasus-kasus yang karena trauma atau kecelakaan, itu prosedurnya bagaimana Prof? Jadi gini, prinsip pemasangan implan itu berdasarkan kapan dia dipasang setelah kehilangan gigi. Kehilangan itu kan bisa cabut dulu terus nunggu kapan pasangnya. Atau segera setelah cabut, atau kecelakaan jangan-jangan masuk ini. Segera setelah cabut atau segera setelah gigi itu hilang, pasang implan itu namanya immediate implant. Ya. Kemudian ada early implant, jadi tunggu 1 sampai 2 bulan ya, setelah gigi hilang, dicabut misalnya. Atau nunggu setelah 3 bulan sampai sekian bulan, itu namanya delay implant. Delay implant placement namanya. Kalau kecelakaan boleh jadi, tergantung Mas. Karena Mas dokter ya, tergantung tadi syarat-syarat implan itu. Kalau immediate itu ada persyaratan, ya kan? Kecelakaan terus giginya hilang misalnya ya, kecelakaan. Dilihat apakah ada fraktur tulang, karena implan itu akan dipasang pada tulang. Jadi soket ya, dinding soket. Jadi gigi itu kan masuk dalam tulang, lalu ada dindingnya yang mengelilingi, ya, mengelilingi akar itu. Nah, diperhatikan apakah ini masih oke, atau ada fraktur, atau ada bahkan hilang, itu juga mempengaruhi kapan dia bisa dipasang. Tetapi pada prinsipnya kecelakaan pun ya dilihat Mas kondisinya seperti apa. Kalau kadang-kadang pasien kecelakaan ya, kemudian lepas jadi dari soketnya, jadi kayak avulsi begitu ya, masih oke, waktunya masih memungkinkan, pasang aja enggak apa-apa. Ya, tetapi harus bersegera ya, jangan, kadang-kadang pasien itu susah ya, karena edukasi yang kurang, pemahaman yang kurang. Jadi kecelakaan, datang ke IGD, maka yang diurus sudah pasti yang berdarah. Siapa yang berdarah? Pasti bibir yang banyak. Nah, urusan gigi yang hilang itu nanti-nanti, bahkan gigi yang patah itu nanti-nanti, iya kan? Ya, sampai kemudian lama nggak merasa sakit itu baru rasa sadar, loh iya ya posisi saya gigi kok hilang atau kok patah gitu. Itu jadi segera saya kira setelah emergensi dari di luar mulut, atau saya kira tim bersamaan antara di IGD bedah mulut atau dokter gigi paling tidak dengan dokter yang lainnya di IGD itu bisa kolaborasi mengatasi, jangan sampai terlambat. Jadi kecelakaan kita lihat kondisinya, apakah bisa immediate implant atau tunggu. Kalau kecelakaan lalu patah giginya dan akar masih ada, itu sangat mungkin untuk dilakukan namanya immediate implant langsung. Jadi dicabut dengan secara atraumatik, kemudian langsung dipasang implannya. Bisa jadi seperti itu, Mas Dokter. Baik. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman ya, kalau terkait immediate implant itu sudah seperti yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Jadi itu tindakan yang langsung ya Prof ya. Saat itu juga entah misalkan karena kecelakaan, trauma, atau bahkan ketika teman-teman ke dokter gigi kemudian ada sisa akar gigi yang harus dicabut, kemudian diambil langsung dipasangkan implannya tadi. Jadi immediate implant placement seperti itu teman-teman. Sosmed ini udah makin tinggi, makin banyak. Tapi untuk kemudian ada informasi yang terlambat diterima oleh sahabat-sahabat Jaya. Jadi baru ngeh gitu kan, misalkan scroll di platform sosmed gitu kan. Oh, ada implan. Ternyata gigi saya itu ada ompong loh dari sudah sejak lama. Nah, itu kira-kira masih harus ada tindakan lain dulu, apakah bisa langsung implan, Prof? Justru itu yang dari pengalaman ya bagi dokter itu paling aman ya, karena itu termasuk dalam delay implant placement. Artinya kalau sudah lama hilang, lebih dari 3 bulan sampai sekian bulan atau setahun, itu malah nyaman dokternya. Jadi tulang yang existing itu sudah stabil begitu ya,
tinggal kita lihat tulangnya itu termasuk apa ya, D1, D2 dari segi density-nya. Lalu kemudian pakai CBCT dilihat gitu ya, ketersediaan tempat ya, sisa tulang dengan bangunan-bangunan yang penting di sekitarnya yang tidak boleh disentuh oleh implan, itu bisa, malah boleh. Justru kalau saya milih seperti itu. Lebih aman. Bagi dokter lebih nyaman, Betul. hasilnya lebih predictable. Iya. Kalau yang immediate begini, immediate itu kan ngambil banyak syaratnya. Misalnya apa? Misalnya pastikan tidak ada fraktur di dinding-dinding itu, betul. Ya kan? Tidak boleh ada infeksi atau inflamasi, tidak. Meskipun itu bisa di debridement ya. Betul. Yang seperti itu. Lalu untuk diketahui bahwa gigi itu diameternya tidak silinder, jangan dia agak oval. Sedangkan diameter implan itu silindris. Jadi pasti ada ruang di sekeliling yang tidak tertutupi oleh implan. Sehingga perlu perlakuan khusus, mungkin tambah bone graft lah. Lalu tambah ukuran implan yang lebih panjang dari ukuran soket. Jadi ukuran lubang gigi yang cabut itu harus lebih panjang supaya ada namanya primary stability. Jadi stabilitas primer yang syarat mutlak. Jadi harus ada primary stability supaya proses osteointegrasi antara implan, jadi menyatunya implan dengan tulang itu bisa berjalan dengan baik. Bisa kira itu mencengkeram dengan lebih baik gitu ya, Prof. Iya. Untuk kemudian nih ada yang nanya lagi nih, Prof. Butuh berapa lama sih, Prof, dari tindakan yang lain-lain atau sampai dengan implan terus pada akhirnya bisa dipakai untuk mengunyah atau makan normal, Prof? Sekarang untuk kasus misalnya orang yang sudah lama tidak punya gigi, ya, yang bukan kecelakaan atau bukan immediate lah ya. Itu artinya pada prinsipnya hampir sama, Mas. Jadi pertama adalah kalau detail urutannya tentu adalah diskusi, inform semacam-macam, kemudian dianalisis, dokter melakukan pencetakan untuk mengambil model gigi dan tulang rahang yang hilang giginya itu, kemudian foto panoramik ya, foto CBCT ya, itu dokter, kemudian dokter menganalisis itu, kemudian menyiapkan ukuran implan diameternya berapa untuk pasien ini, panjangnya berapa. Itu artinya datang pertama biasanya kalau di kita di JH konsultasi dulu, kalau sudah deal ya, kemudian biasanya ngajukan asuransi barangnya di sini ya. Tapi prinsipnya kalau dari sisi kita jelaskan dulu apa yang mesti dilakukan. Pertama konsultasi detail dulu ya. Kemudian dilakukan pencetakan, dilakukan ronsen foto, panoramik maupun CBCT. Setelah itu dokter atau kita akan menyiapkan implan yang sesuai dengan yang diperlukan kasusnya. Datang kemudian dikerjakan aja, cepat saja. Kalau pekerjaannya nggak lama lah, 1 jam itu sudah cukup lama sih biasanya. Kalau straightforward itu, yang tinggal pasang tanpa harus bone graft, tanpa macam-macam, tinggal buka gusinya, pasang, saya kira 1 jaman. Dan kita bisa ngobrol dengan pasien, tidak perlu bios total, tidak perlu mondok. Ya, kecuali untuk syarat yang lainnya ya, yang harus mondok ya kita ikuti ya, misalnya asuransi ya, untuk persiapan misalnya. Tapi pada prinsipnya bisa dikerjakan secara lebih simpel bahkan dibanding mengambil gigi geraham bungsu ya. Itu lebih rumit itu. Lebih menantang, lebih butuh waktu ya toh. Iya. Kalau implan simpel sebetulnya, Mas. Ya. Jadi jangan takut lah ya, sahabat. Jangan sahabat ya. Oke, terus ini tadi. Oh iya tadi ya belum sampai. Setelah dipasang implan, kapan loadingnya? Jadi karena implan itu menggantikan struktur akar. Kemudian ketika datang lagi disambung itu struktur yang di dalam gusi dan di dalam rahang itu dengan namanya solid abutment atau abutment lah yang muncul ke permukaan. Seperti tonggaknya gitu, Mas. Setelah itu kemudian Pak Dokter ya, Dokter Endo, kita buat mahkotanya, urusan prosto lah ya kayak gini. Bisa dibuat mahkotanya atau kita bisa buat mahkotanya yang ngerjakan lab juga. Ya, itu dari pemasangan implan pertama yang paling direkomendasikan memang pertama itu kan harus kokoh ketika dipasang, terjadi namanya primary stability ya. Tidak boleh dipasang dalam keadaan nggak stabil misalnya giginya. Tadi itu makanya kalau kecelakaan terus retak itu kan susah ya. Harus cari implan yang lebih panjang supaya lebih menghunjam ya ke dalam tulang. Nah, lu tunggu 3 bulan ya, at least itu paling tidak, atau 2-3 bulan untuk
namanya secondary stability. Jadi artinya apa itu? Artinya kalau pada tahap pertama pemasangan implan, ikatannya nampaknya hanya mekanis ya, antara drill atau skrup dengan tulang. Tulang. Tapi kalau secondary stability itu sudah menyatu, Mas. Jadi tulang itu sudah jadi satu. Nah, ini kelebihannya implan di situ loh. Bahkan dibanding gigi kita itu kan tidak menyatu dengan tulang. Betul. Ya, Betul. karena ada membran, ada celah yang berisi serabut ya, jaringan ligamen periodontal. Maka bisa dicabut. Implan tuh gak bisa dicabut. Angel, menyatu betul. Coba tuh, menyatu lebih kokoh dari gigi, tidak ada saraf. Jadi nggak pernah sakit sebetulnya. Betul. Ya nggak ada sarafnya. Menyatunya lebih Kokoh dari lagi. gigi biasa, kan luar biasa. Sebetulnya kalau dilakukan dengan tepat, oleh tangan yang tepat, dan pasiennya kooperatif. Betul. Ya, kontraindikasi misalnya ngerokok macam diikutilah peraturan dokter. Ya, saya kira itu. Betul. Jadi itu sampai terbentuk namanya osteointegrasi yang sempurna gitu Ya, Prof, ya, paling tidak 3 bulan lah. 3 ya, bulan. ya. Oke, Prof. Apakah sebelum itu bisa sih? Ada banyak pilihan ya. Misalnya immediate loading gitu, langsung itu. Kalau saya pernah begini Mas, beberapa pasien terutama untuk kasus gigi depan. Gigi depan hilang nunggu 3 bulan untuk diisi kan susah itu Mas. Ya Pak Dokter Endo ya, gimana ini? Ya ada caranya lah ya. Paling tidak supaya ada loading tapi tidak membebani implan supaya proses menuju secondary stability jangan diganggu. Nah, yang kedua, kadang-kadang orang pakai gigi tiruan yang lepasan, mau pasang implan. Itu juga persoalan itu. Jadi dokternya harus memikirkan supaya base plate ya, dudukan dari gigi tiruannya itu jangan kemudian nekan-nekan implannya. Jadi mengganggu proses menuju secondary stability. Saya kira itu. Saya kira dokternya bisalah mengatasi. Insya Allah kita bisa mengatasi itu. Ya. Oke, terus kemudian, nah tadi kita sudah bahas tahapan-tahapan dia Prof ya, mulai dari awal analisa kasus, kemudian tahapannya, prosedur tambahannya, terus sekarang ada pertanyaan bagaimana, kenapa implan itu bisa lebih mahal Prof daripada perawatan yang lain? Jadi ini menarik memang. Kalau kita sunduen, tahu sunduen? Ya kemasukan duri bunga mawar apa kecil saja. Apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Maka tubuh kita menolak itu dengan reaksi inflamasi radang. Pasti, kemasukan apapun. Karang gigi itu sesuatu yang tidak boleh ada di gusi kita, maka timbul radang. Nah, gingivitis lah, periodontitis. Sekarang bayangkan, implan itu adalah logam yang dipasang bukan hanya di soft tissue, bukan hanya di gusi, tetapi masuk ke tulang dan bisa diterima dengan baik, bahkan berikatan dengan kuat. Itu kan di situ teknologinya. Iya kan? Kemasukan sedikit saja ditolak oleh tubuh, sakit lah proses ini tidak inflamasi malah dirangkul oleh tulang dan ya berikatan kuat. Di situ mahalnya implan itu. Dari bahan, dari pengerjaan juga iya, kan harus tidak sembarangan mengerjakan implan ya. Jadi bukan sekedar langsung enggak lah, kalau kayak gitu kalau di sosmed langsung lah pasang gigi ya ntar dulu lah ya. Ntar dulu. Berarti ini perawatan yang sebenarnya sangat berat ya Prof ya untuk jangka panjang. Iya, betul Mas. Kalau boleh di breakdown lagi nih Prof, survival rate atau success rate-nya itu berapa persen Prof? Kalau di referensi sih ada yang menyebut 10 tahun lebih sekian. Tapi sebetulnya kalau dirawat, prinsipnya gini kalau saya pengalaman ya, gigi asli kita kalau tidak baik perawatannya, terutama ada inflamasi, ada radang gusi, ada periodontitis, ya karena karang, tunggu itu. Nanti ya Mas Dokter Endo, nanti lama-lama goyang. Karena pasti goyang. Nah, itu gigi kita. Implan bisa forever, menurut saya bisa, asalkan perawatannya baik. Dirawat seperti halnya merawat gigi biasa. Kalau tidak, nggak lama dong. Nggak dirawat, terjadi periimplantitis, radang di sekitar gusi. Radang itu persoalan. Gusi kita bisa lepas, bisa goyang karena radang. Implan pun bisa terjadi kayak gitu. Ya, saya kira itu. Nah. Baik. Tapi prinsipnya kalau di referensi itu menyebut sekian puluh tahun, kalau saya ya kayak gigi kita lah, ya, sampai tua kalau kita rawat dengan baik ya tidak ada inflamasi, atau setiap kali ada keluhan langsung ke dokter gigi. Kadang-kadang pasien ini agak mispersepsi kalau begitu implan karena mahal, wes ya bebas nggak usah dirawat, nggak usah diapa, ngerokok ya janganlah, karena mahal mesti di-maintain dengan baik perawatannya. Saya kira itu.
Berarti ini nanti masuk ke poin terakhir ya, Prof. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa success rate-nya itu cukup baik, Ya, bagus. tapi dengan catatan dirawat dengan baik. Iya. Nah, berarti ada do's and don'ts gitu ya, Oh, Prof ya. ya. Nah, boleh disampaikan, Prof. Apa aja yang menjadi pantangan buat Iya. sahabat JIH yang sudah pasang implan? Ya, prinsipnya ya, seperti merawat gigi biasa, ya, jaga oral hygiene, kebersihan, ya. Ngerokok boleh saja ngerokok, tapi minimal ke dokter gigi ya setahun 2 kali lah. Ada atau tidak ada keluhan. Karena keluhan itu dasarnya adalah sakit kalau pasien. Ya, kalau tidak sakit, tidak ada keluhan. Beda dengan pasien asing nih, kita barusan dapat pasien dari Belanda, Mas. Ini 2 orang nih. Sampai perawat kita JIH itu, Prof, ini kalau pasien luar negeri itu tertib banget ya ini. Oh, nggak ada apa-apa, kontrol begitu. Ini mau berangkat pulang ke Belanda untuk sekian lama karena sudah lulus dari UGM, dia kontrol, Mas. Bagus sih, nggak ada apa-apa kontrol. Padahal 2-3 minggu yang lalu baru kontrol. Jadi terus. Wow. Jadi kayak gitu. Kalau dirawat kayak gitu ya pertama itu ya, yang rawatlah seperti biasa. Kemudian pastikan untuk di awal-awal ya tidak ada traumatik. Saya kira ini pekerjaan dokter. Tapi kadang-kadang gigi implan itu misalnya dipasang di bawah ya. Ketika dipasang mahkota sudah oke, enak pada saat pemasangan, lalu yang berubah posisi gigi atas. Gigi atas. Sehingga ada traumatik. Ya, traumatik itu seperti hanya pada gigi kita. Ya, jadi periodontitis, radang, nah, kemudian osteoklas bekerja, kemudian tulang-tulangnya jadi berkurang, jadi goyang. Tidak boleh ada kayak gitu. Ada radang gusi. Di implan juga bisa terjadi, ya periimplantitis, ya sebelum periimplantitis misalnya periimplan mukositis misalnya ya. Jadi masih radang gusinya, belum sampai ke tulangnya. Saya kira sama dengan gigi biasa, Mas. Nah, perawatannya ya. Jadi bukan hanya untuk implan, untuk pasien-pasien yang non implan ya rawatlah gigi dengan baik supaya awet. Tidak ada rumus tambah umur gitu, giginya kurang 1 atau hamil berkurang 1. Enggak lah, kadang-kadang pasien kan sudah tua ini. Ya wajar lah kalau sekian mestinya berkurang, enggak. Ya enggak, saya kira. Gigi itu forever, bisa dirawat dengan baik, ya. Ya kalau kerowok ya ditambal, kalau sudah ada pulpitis atau sowakit itu ya di endo, ya seperti nama dokter. Saya kira gitu. Siap, Prof. Baik, oke. Jadi sahabat JIH itu tadi ya beberapa pertanyaan, kemudian sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Prof. Saifi gitu ya terkait dengan implan gigi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini di podcast ini bisa menambah wawasan kita semua dan juga bisa menjawab pertanyaan yang belum sempat teman-teman atau sahabat JIH ini dapat gitu jawabannya. Kemudian untuk Prof. Saifi, terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber podcast kita pada segmen kali ini dan nantikan program podcast bersama JIH kita selanjutnya di Instagram dan YouTube kita di segmen yang sama, JIH Podcast Healthy Corner. Dan satu lagi buat teman-teman atau sahabat JIH yang merasa bahwa ada giginya yang hilang, berkurang gitu dan baru nyadar, baru ngeh, oh ternyata bisa digantikan dengan implan. Jikalau ragu, bingung, nggak usah bingung. Bisa datang langsung ke RSJIH buat konsultasi langsung dengan para pakarnya. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Syaifi atas kedatangannya. Terima kasih buat sahabat JIH semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Ya.